Harga mahal, keselamatan penerbangan. Dalam sebuah industri yang menyimpan potensi risiko teramat besar, seperti industri jasa penerbangan, pengabaian terhadap regulasi keselamatan merupakan sebuah kecerobohan luar biasa. Menganggap sepele aturan dan kemudian melaksanakannya tanpa keseriusan tinggi sama artinya dengan mempermainkan nyawa para pengguna jasa dengan sia-sia. Itulah salah satu pelajaran maha penting yang bisa kita ambil dari jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 Minggu 28 Desember pagi lalu. Pelajaran inti ialah pentingnya kepatuhan terhadap satu ketentuan dan prosedur keselamatan mesti menjadi prioritas utama para pelaku industri penerbangan dalam menjalankan bisnisnya. Tidak ada ruang untuk bermain-main dengan keselamatan, sesepele apapun aturan itu. Dalam kasus tragedi jatuhnya QZ8501, kotak hitam sebagai pemecah misteri penyebab jatuhnya pesawat jurusan Surabaya Singapura itu memang belum ditemukan. Tetapi fakta bahwa manajemen AirAsia telah mengabaikan laporan cuaca BMKG sebelum pesawat lepas landas sangat mungkin menjadi pemicu awal terjadinya peristiwa tersebut. Amat aneh dan tidak masuk akal kita ketika untuk pesawat yang terbang pukul 06.00, AirAsia baru minta perakiraan cuaca ke BMKG pukul 07.00. Itu pun setelah pesawat hilang kontak. Padahal sesuai regulasi, laporan cuaca itu menjadi salah satu poin yang mesti dijelaskan pada saat briefing pilot sebelum mereka terbang. Celakanya lagi, briefing pilot kerap tidak dilakukan oleh Flight Operation Officer atau FOO termasuk kepada pilot QZ8501. Selain kelalaian manusia dan masalah teknis, cuaca memang bisa menjadi penyebab kecelakaan pesawat. Namun, kita tak bisa mengkambing hitamkan cuaca bila kecelakaan disebabkan maskapai menyepelekan laporan cuaca dari pihak berwenang. Kita mesti mencatat kecelakaan itu sebagai akibat kelalaian manusia, bukan keganasan alam. Kita bukan ingin memberikan kesimpulan dini bahwa faktor pengabaian laporan cuaca itu sebagai satu-satunya penyebab jatuhnya QZ8501. Tetapi, kita ingin fakta itu betul-betul ditelusuri agar tak menjadi spekulasi di saat upaya pencarian penyebab kecelakaan itu tengah dilakukan. Apalagi, tragedi itu juga menyingkap tabir bahwa selama ini banyak maskapai penerbangan, tak hanya AirAsia, yang ternyata tidak pernah mengambil laporan cuaca untuk penerbangan yang disebut Terminal Aerodrome Forecast atau TAF dari BMKG. Padahal, menurut BMKG, TAF merupakan dokumen penting penerbangan. Isinya tentang prediksi kondisi cuaca di bandara asal, bandara yang dituju, dan alternatif bandara untuk mendarat dalam kondisi darurat. Karena itu, di sisi lain, kita ingin ke depan pemerintah berlaku tegas terhadap maskapai nakal yang gemar menyepelekan aturan. Bila perlu, pemerintah harus berlaku keras. Cabut izin atau pembekuan izin mungkin akan menjadi hukuman setimpal buat maskapai yang masih saja bermain-main dengan aturan keselamatan. Kita cukup mengapresiasi langkah Menteri Perhubungan Ignatius Jonan yang langsung melakukan sidak ke sejumlah maskapai untuk mengingatkan kepatuhan itu. Kita pun mengapresiasi keputusan Kementerian Perhubungan yang membekukan sementara izin AirAsia rute Surabaya-Singapura sampai hasil penyelidikan rampung. AirAsia rute Surabaya-Singapura dibekukan karena melanggar jadwal terbang. AirAsia tidak ada jadwal terbang dari Surabaya ke Singapura pada hari Minggu. Mengupayakan keselamatan memang mahal, tapi nyawa manusia lebih tidak ternilai harganya. Karena itu, tindakan tegas seperti pembekuan izin adalah harga yang harus dibayar mahal oleh perusahaan penerbangan nakal demi keselamatan manusia yang tak ternilai harganya. Jadikan musibah AirAsia ini menjadi pelajaran penting bahwa mulai saat ini perusahaan penerbangan maupun pemerintah tak boleh lagi bermain-main dengan nyawa dan keselamatan manusia.